gondang tadi itu merepresentasikan apa namanya? Kalau di tradisi ritual Parmalim itu ada dua upacara yang ini ya. Upacara Sukasada biasa di bulan Maret itu Hatuturu. Kemudian di bulan 7 akhir biasa pertengahan itu ada diskusi Mahalima, Pamelian Goron itu persembahan besar. Itu berkaitan sama panen. Seperti itu. Jadi ada dua upacara ritual tahunan di budaya Parmalim Batak Toba. Nah, buku ini sebetulnya lebih etnografi, menjelaskan lebih kepada hubungan gondang yang dipakai atau musik, ya, repertoire yang dipakai dalam kaitannya sama ritual. Nah, di dalam tradisi Batak itu dipercaya, ya, tidak ada jalan kita bisa mencapai pengharapan kita kepada Pencipta dan kembali lagi tanpa liwat bunyi. Jadi satu-satunya jalan, the only way to reach the deities, ya, supranatural ini, the highest yang paling tinggi, itu hanya lewat bunyi. Itulah dia gondang. Makanya saya selalu bilang gondang tidak bisa diterjemahkan asik musik. Karena musik itu kan sangat fisikal ya, bunyi musik ada nada, ada ini, ada tempo dan sebagainya. Tapi gondang bagi orang Batak itu punya dimensi yang lebih luas lagi. Nah, saya mengatakannya di dalam ritual Batak ada dua. Satu yang disebut tonggo. Tonggo itu lebih kepada doa, penyampaian. Saya mengatakannya itu manifestasi verbal dari doa. Sementara bunyi gondang itu saya menyebutnya manifestasi simbolik dari doa. Jadi biasanya di tradisi Parmalim, doa tadi yang tonggo tadi disampaikan oleh pimpinan yang di hutan, kemudian diterjemahkan oleh gondang, dan begitu seterusnya, dibolak-balik. Nah, itu saya ceritakan di sini. Kalau dalam ritus Parmalim, ya, ritual Parmalim, ada, saya menyebutnya ada 10 gondang tonggo. 10 itu urutan dari gondang mula-mula yang telah jadi 10 sang pencipta sampai hasatan itu ada 10. Kemudian di ritus Sipahasada ada 12 gondang yang di dalamnya itu dia nggak berubah, tetap dia terus. Itu yang inti. Ada ratusan gondang yang lain-lain di luar itu. Di macam-macam sampai sekarang saya masih sering keliru dan sering salah ini gondang apa sih? Karena apa? Sebetulnya beberapa gondang itu saya mengatakannya ada prerogatif. Misal gondang mulai jadi nabur itu prerogatif. Itulah dia gondangnya, nggak bisa yang lain. Ada gondang-gondang lain, musik yang lain itu bisa macam-macam tergantung konteks yang lihatnya. Dan disinilah sulitnya ketika belajar gondang khususnya dalam ritual Parmalim. Karena dipercaya apa? Pemusik itu dialah jembatan mengantarkan antara ritus manusia, ya, apa yang diinginkan dengan penciptanya. Makanya di tradisi Batak posisi musisi itu disebut Batara Guru. Jadi ketika dia menjadi pemusik, itu status dia Batara Guru, dewa, waktu dia main musik. Tapi ketika dia kembali ke kesehariannya, dia jadi petani. Jadi ya macam-macam pekerjaannya. Dia dianggap biasa lagi. Karena dianggap apa? Dialah orang atau figur yang hanya bisa menyampaikan. Maka tinggi sekali status pemusik itu di masyarakat Batak Toba, khususnya di Parmalim. Nah, itu yang saya menguraikannya di sini. Dalam buku ini ada beberapa gondang ya, yang saya coba deskripsikan. Di samping
Jadi kalau dilihat dalam sejarah sebetulnya figur Raja Sisingamangaraja dianggap tokoh yang pada akhir abad 19 awal abad 20 itu terjadi pergolakan yang luar biasa ya. Ketika kolonialisasi masuk, kemudian islamisasi agama juga masuk, khususnya dari Jerman, Protestan. Itu bagaimana posisi dia di antara dua itu, antara tekanan kolonialisme Belanda dan juga dari islamisasi agama yang ada. Nah itu hampir tidak ada tulisan yang detail menjelaskan tentang itu, kecuali ada satu tokoh sejarah historian dari Jepang namanya Masashi Hiroshi. Saya bilang Masashi Hiroshi ini setelah Perang Dunia Kedua ya, berakhir, satu-satunya sejarawan yang belajar di Amerika tapi tertarik melihat figur Sisingamangaraja, dan dia menyebutnya Sisingamangaraja itu sebagai tokoh milenial movement yang bagaimana mempertahankan religinya dalam konteks perubahan yang luar biasa. Ada modernisme, ada lain sebagainya atau apa, dan dia menganggap Sisingamangaraja sebagai tokoh milenial. Nah dia coba kumpulkan tulisan-tulisan yang ditemukan di Belanda dan sebagainya itu ya, dari Italia juga, untuk merekonstruksi keadaan itu semua. Nah dalam buku ini saya pernah mendatangkan dia dan bermisi dengan dia, dan dia syukur mau membuat endorsement di buku ini, dan saya permisi untuk menggunakan hampir sebagian besar data-data dia untuk merekonstruksi ulang situasi sejarah yang